Inilah kisah penipu yang berhasil lolos dari siksa kubur. Alkisah, pada zaman dulu ada seorang lelaki pembohong. Karena sifatnya tersebut, ia pun dijuluki si Pulan Penipu atau dengan gelar At-Tolor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitabnya Al-Mawa'ij Al-Usfuriyah, suatu ketika si Tolor masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang laki-laki desa. Si Tolor pun berpura-pura menyapanya dengan uluk salam dan berjabat tangan dengannya. Kepada lelaki desa tersebut, si Tolor pun berucap, "Kamu adalah teman ayahku. Aku ingin mentraktirmu hari ini." Melihat tingkah laku si Tolor, lelaki desa itu pun menimpali perkataannya, "Aku tidak mengenalmu dan juga tidak mengenal ayahmu. Bukan Tolor penipu kalau tidak pandai merayu." Dia pun kembali berkata kepada targetnya, "Kamu itu sebenarnya teman ayahku. Barangkali kamu lupa, tetapi aku tidak lupa. Aku ingin mentraktirmu hari ini karena Allah Ta'ala." Setelah berbincang-bincang dengan membawa nama Tuhan, si Tolor pun berhasil meyakinkan korbannya. Dia pun langsung masuk ke warung makan, mengajak si laki tersebut. Si Tolor pun kemudian membeli kepala kambing, roti, dan makanan lainnya. Dan adat yang berlaku di daerah tersebut adalah seorang pembeli akan membayar setelah selesai makan. Ketika si Tolor telah selesai makan dan makanannya hanya tersisa 1-2 suap, dia pun keluar dari warung dengan alasan ingin kencing dan ada keperluan lain. Saat si lelaki yang ditraktir oleh Tolor ingin keluar dari warung, tiba-tiba penjual makanan menghentikannya sambil berkata, "Bayar dulu, jangan pergi." Mendapatkan perlakuan seperti itu, lelaki desa itu pun kaget. Dia pun berkata, "Saya ditraktir orang tadi, Pak." Penjual pun tidak mau tentang siapa yang mentraktir. Dia pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang kalian beli harus dibayar." Setelah semasa hidupnya sering menipu banyak orang, Tolor pun jatuh sakit. Saat menjelang kematiannya, dia menyewa 2 orang laki-laki. Masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si Tolor pun memberi mereka 2 dinar seraya berkata kepada mereka, "Nanti, kalau aku telah mati, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakan kalau aku ini adalah orang yang sohih dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu hingga aku selesai dikubur." Tak lama kemudian, si Tolor pun benar-benar telah mati. Dua laki-laki yang disewa itu pun mengiring jenazahnya serasa berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini, si Tolor. Ia adalah orang yang sohih dan baik." Saat dalam perjalanan mengiringi jenazah si Tolor, kedua lelaki tersebut tak henti-hentinya berkata demikian hingga orang-orang selesai mengubur jenazahnya dan pulang. Setelah semuanya pulang, si Tolor telah dikubur. Datanglah 2 malaikat dan masuk ke dalam kuburan si Tolor untuk memberi pertanyaan. Ketika malaikat akan memberikan pertanyaannya, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai 2 malaikat, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku hidup selalu menipu dan mati pun ia juga menipu." Akhirnya si Tolor diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesaksian palsu 2 orang yang disewanya. Dari kisah di atas terdapat pelajaran berharga bahwa seorang hamba akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematiannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Amir bin Robi'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Apabila seseorang hamba telah mati dan Allah Ta'ala mengetahui keburukannya, namun orang-orang mengatakan baik, Allah akan berfirman kepada para malaikat, 'Saksikanlah orang kalian bahwa aku benar-benar menerima kesaksian hamba-hambaku dan mengampuni hambaku dengan apa yang aku ketahui.'" Walaupun begitu, bukan berarti perbuatan menipu yang merugikan banyak orang dilegalkan dalam Islam. Menipu tetaplah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan harus dijauhi oleh semua umat manusia. Namun, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pesan yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua hamba Allah adalah berbuat baiklah kepada semua ciptaannya, supaya kelak jika kita tiada banyak orang atau makhluk ciptaannya yang mengakui kebaikan kita,
sehingga kita diselamatkan dari siksa kubur berkat pengakuan baik dari orang-orang yang mengantarkan jenazah kita kelak ke rumah terakhir, yaitu pemakaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.